Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabi. Anak-anak semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini adalah sebagai salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian lain mukjizat Nabi Muhammad. Jadi mukjizat itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan secara detail bagaimana perjalanan Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram sampai nanti ke langit dan kembali lagi membawa perintah wahyu. Kita harus melihat, menilai nanti kejadian Isra Mi'raj ini dengan iman yang tulus. Ini konsep dasar dulu. Sebab kalau anak-anak nanti ketika Ustaz ceritakan masalah Isra Mi'raj hanya menilai dengan akal pikirannya, pasti tidak diterima oleh akal. Maka harus menilai dengan iman yang ikhlas. Kalau di iman, nanti kalian akan yakin bagaimana kebesaran rahmat Allah. Tidak ragu, aduh, kalau Muhammad itu benar-benar nanti melakukan Isra Mi'raj dengan tubuhnya dan dengan ruhnya juga. Jadi kuat iman dulu ya anak ya. Kita harus kuatkan iman, menilai nanti sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana imannya Abu Bakar ketika Nabi lakukan Isra Mi'raj, carito yang luar biasa tuh. Abu Bakar menyatakan, saya beriman. Ketika sahabat lain bertanya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu cerita Nabi sudah Isra Mi'raj itu? Lalu Abu Bakar menjawab, wallahi, demi Allah, karena itu Muhammad yang bercerita. Andai ada peristiwa yang mustahil yang jauh lebih besar daripada Isra Mi'raj itu, maka saya akan percaya. Ini kata Abu Bakar. Karena itulah dia disebut, digelar dengan Abu Bakar as-Siddiq. Baik. Carito Isra Mi'raj kok dimulai dalam sebuah, ini ada ceritanya, hadis yang sangat panjang. Dimawak mulai dulu. Ketika Rasul Muhammad pada malam hari itu Isra Mi'raj itu, dia tidur di rumah saudaranya namanya Ummi Hani. Lalu dia dijemput oleh dua orang malaikat, dibawa ke arah sumur Zam-Zam. Lalu di sana Muhammad sebelum diisrakan dibedah dulu dadanya. Ini mulai peristiwanya. Jadi kalian jangan pikirkan anak semuanya, pembedahan dada Muhammad itu adalah ala malaikat. Jangan dibayang operasi bedah dokter hari ini, tidak sama itu. Ini malaikat yang membedah. Sebab kalau pikir beko Muhammad dibedah dadanya, dibalah di kaluan jantungnya, dibersihkan, diisi iman dan hikmah. Kalau pikir model pembedahan dokter hari ini, itu tidak masuk ceritanya. Makanya tadi dengan iman. Bagaimana malaikat yang membedah, dibersihkan, di kaluan, dibedah itu. Bahkan Muhammad melihat sendiri bagaimana malaikat membedah dadanya. Di kaluan jantungnya dibersihkan dengan air Zam-Zam itu, lalu dimasukkan dua macam. Yang pertama iman, yang kedua hikmah. Itu isinya. Lalu setelah selesai, dimasukkan lagi ke badannya,
kemudian ditutup lagi. Dioperasi artinya kalau bahasa kini dijahit, artinya salah satu bedanya. Jadi ibu tidak sama jo wak bayangkan beda kayak ini. Wallahu alam, ini kebesaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sudah dibeda, maka barulah terjadi sebuah peristiwa Isra ke-6. Didatangkan kendaraan dekat Rasulullah yang nanti akan membawanya Isra. Apa namanya Nana? Buraq. Nah, Buraq adalah kendaraannya para Rasul. Lalu didatangkan oleh malaikat Jibril Buraq di sampingnya. Lalu Buraq ini ketika mau diberangkatkan Rasul naik ke punggungnya, dia tidak resah dia. Kalau masuk ininya ada kendaraan Buraq itu, karena dia belum kenal dengan Rasul Muhammad, agak menggelepar-gelepar dia. Tak mau dia Muhammad naik. Lalu Jibril berkata pada Buraq, wahai Buraq, demi Allah, tidak ada yang akan menaiki engkau yang jauh lebih mulia selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanga itu, maka Buraq terdiam. Barulah hamuah Buraq itu Nabi Muhammad ditunggangi dengan dia. Anak-anak tahu Buraq? Sebelum dilanjutkan, Buraq itu ada dua sifatnya. Kalau dulu mungkin kalian masih kecil, ini kita Buraq dulu. Ada nampak di rumah awak gambar. Ini kalau masih ada ya. Gambar kudo, kapalonya padusi ranca. Ada menampak? Tak tulis di sini Buraq, masih ada gini. Masih ada Nana? Tidak ada lah. Gambar bentuk kudonya, kapalonya padusi ranca. Tak tulis di sini Buraq. Tidak ada gini Pak ya. Dulu ya Pak ya. Dulu waktu kami ibu Pak Guru masih kecil, masih nampak. Buraq itu kepalanya bukan kepala padusi. Ini sebuah dulu tuh zaman dulu adalah sebuah namanya pelecehan kepada Buraq, menghina Isra Mi'raj ini. Buraq itu dalam hadis ada dua sifatnya. Yang pertama, Buraq itu kata hadis, dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Jadi ketek dari kuda sakit. Lalu sifatnya kedua, Buraq itu sekali melangkah kakinya sama sejauh mata memandang. Sifatnya bisa kita bayangkan berapa jauhnya satu langkah Buraq itu sejauh mata kita memandang. Itulah Buraq. Buraq inilah nanti yang akan membawa Rasul. Lalu arti ceritanya, naiklah Buraq, Muhammad ke atas Buraq, terjadilah nanti peristiwa diberangkatkan Isra. Sebagaimana ayat tentang Isra itu adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bagaimana bunyinya? Mari kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu adalah Al-Quran tentang cerita Isra. Nanti Ustaz akan sampaikan satu persatu makna ayat Al-Isra. Nah, yang pertama dulu, dalam surat Al-Isra ini Allah katakan awal ayatnya Subhana. Apa artinya? Maha suci Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat Isra dengan pernyataan Maha suci Allah. Apa makna Maha suci? Maha suci Allah dari semua sifat yang melemahkannya, sifat yang tidak baik, yang tidak sempurna,
Berarti Allah itu segala maha, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat dia. Itulah Allah itu maha suci. Anak-anak kita kalau zikir baca Subhanallah. Apa maksudnya di sini? Maha suci Allah. Allazi asra, yang telah memperjalankan. Berarti asranya adalah Allah yang memperjalankan Muhammad. Bukannya Muhammad yang mau jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit. Bukan Muhammad yang mau, tapi Allah yang memperjalankan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perjalankan Muhammad Isra Mi'raj? Ada latar belakangnya. Ya, nanti kalian kalau ditanya apa latar belakang Isra Mi'raj, apa peristiwanya? Inilah. Yang pertama, pada tahun Isra itu dikenal dengan nama tahun Yaumul Huzni, tahun kesedihan. Apa maknanya sedih? Muhammad ditimpa 3 peristiwa kesedihan yang besar. Yang pertama, Muhammad meninggal istrinya. Siapa namanya, Nana? Siapa nama istri Nabi Muhammad? Khadijatul Kubra, ya. Khadijah. Ada kalian nama Khadijah di sini? Tidak ada, ya. Khadijah. Apa? Nama Muhammad ada di situ? Nah, ada yang namanya Muhammad? Ada, ya. Nah. Muhammad parangay manci. Oke. Jadi yang pertama dasarnya tahu sedih adalah Muhammad meninggal istrinya Khadijah. Kejadiannya kapan ini? Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Ini walaupun berbeda pendapat, tapi tidak perlu kalian kita bahas. Yang kita ambil kesepakatan saya adalah pada tahun ke-10 setelah Nabi diangkat Rasul. 10 kenabian. 10 tahun kenabian. Berarti 3 tahun sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Meninggal istrinya. Kalau istri meninggal Nabi Muhammad, Khadijah yang selama ini mendukung dia dari suka duka sejak diangkat jadi Nabi, tentu dia sedih. Itu pastilah tuh. Bapak-bapak supaya yang bini yang beristri, kalau meninggal istri awak pasti sedih ya Pak ya. Apa yang berkeluarga Pak? Alun. Sampai kan keluar Pak nih. Jangan ada bapak dulu ya. Serang-serang dia cek kampung ini. Sedih dia meninggal istrinya Khadijah. Yang kedua, Rasul sedih karena meninggal pamannya. Tahu siapa namanya, Nak? Siapa nama paman Rasulullah yang meninggal sebelum Isra Mi'raj? Hah? Anak-anak, siapa nama paman Nabi? Nama paman Nabi yang meninggal sebelum dia Isra. Abu Talib. Apa tuh? Hebat ya? Abu Talib. Abu Talib ini adalah saudara ayahnya ini Abdullah. Abu Talib, paman Nabi ini, walaupun dia nanti meninggalnya tidak sempat masuk Islam, tapi dia adalah menjadi backingan dakwah Muhammad SAW. Karena Nabi itu berdakwah diganggu oleh kafir Quraisy. Tapi karena ada Abu Talib, orang kafir Quraisy masih sagan mengaduh Nabi. Jadi kalau Nabi itu digaduh, ini kok kemanakannya ke Muhammad? Masih ada segan, ada seketek penghambat segannya orang kafir Quraisy mengganggu Nabi karena masih adanya Abu Talib. Tapi meninggal Abu Talib, berarti dua orang-orang yang disayang Muhammad pada saat itu meninggal. Lalu yang ketiga, dasarnya sedih Rasulullah karena meninggal Khadijah dan Abu Talib. Rasul berpikir bahwa harus dicari daerah lain untuk dakwah selain daerah Arab. Maka Nabi memilih daerah untuk berdakwah Islam itu ke Taif namanya. Taif berbatas dengan Makkah. 10 hari Nabi Muhammad di Taif. Taif itu. Tapi selama 10 hari menyampaikan dakwah Islam, jangankan diterima, tetapi Muhammad ditolak. Bahkan di pasamuan, di kumpulan masyarakat Taif, dari yang kecil, dewasa, yang remaja,
sadonya sama-sama untuk melempar Rasulullah, mengusir Rasulullah. Demikianlah beratnya pejuang dakwah Rasulullah. Berharap masuk Islam orang Taif, menerima ajaran Nabi, tapi jangankan menerima, semuanya sepakat mengusir Rasul dari Taif, bahkan melempari sehingga Rasul pun dalam kisahnya sampai berdarah badannya. Lalu balik ke Makkah Rasul karena tidak diterima. Itulah hari-hari terberat Rasulullah waktu itu ceritanya, sehingga Nabi nanti akhirnya kembali ke Mekah, walaupun nanti di Taif diusir, di Mekah pun mau dibunuh. Ini berat. Akhirnya singkat ceritanya Nabi bisa kembali ke Mekah. Pada saat itulah Nabi diangkat sembuh. Itu sejarah. Lalu diperjalankanlah Rasul dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Nah, sampai Ka'bah itu namanya Masjidil Haram. Lalu dibawa oleh Burak, dibawa oleh Burak, diberangkatkan oleh Burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di mana Masjidil Aqsa, nak? Anak-anak, di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Hebat ya? Tiba di Palestina, Rasul berhenti di sini, Rasul sholat, ternyata di belakangnya sudah mengikut para Rasul yang lain, arwahnya. Maka di sekolah Rasul Muhammad itu dikenal dengan pemimpinnya para Rasul. Di Masjidil Aqsa inilah Muhammad SAW pernah mengimami sholat arwahnya para Rasul yang lain. Nah, ada pertanyaan anak-anak. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenapa harus memilih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu baru naik ke langit? Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram saya ke langit? Berarti ada asbabnya. Sebagaimana menyatakan Masjidil Aqsa ini adalah dikatakan barakna haulahu, yang sudah diberkahi sekelilingnya. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Ternyata jawaban yang pertama adalah karena Masjidil Aqsa itulah nanti ketika naik ke langit, letak pintu langit itu seluruh sama lurus dengan Masjidil Aqsa. Jadi anak-anak, langit itu ada pintunya ya, bab pintu. Jadi tidak bisa sembarang masuk dong. Posisi pintu langit yang pertama nanti adalah sama dengan vertikal dengan posisi Masjidil Aqsa. Makanya dia bawa ke Masjidil Aqsa dulu. Tidak bisa dia nanti dari Masjidil Haram ke atas, karena pintunya seluruh sejajar dengan Masjidil Aqsa. Yang kedua berikutnya adalah kenapa Masjidil Aqsa? Ini untuk mengingat kita jangan lupakan Masjidil Aqsa itu sebagai tempat suci ketiga kita umat Islam. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa di Madinah. Nah, lalu sampai akhir cerita adalah di Masjid Aqsa itu lah selesai di sini. Lalu Burak itu nanti di KBN dari Rasul di sekitar Masjid Aqsa, terjadilah nanti selesai di sini Isra. Ini awak cerita Mi'raj lagi. Nah, Mi'raj itu adalah berangkatnya Rasul dari Masjidil Aqsa ke langit. Nah, apakah Burak pai? Ini anak-anak, Burak pai tidak ke langit je Rasul Mi'raj? Tidak ya. Burak ini hanya kendaraan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Muhammad ke langit dengan Jibril, kekuasaan Allah, berangkatnya Allah yang Maha tahu di situ. Nah, lalu dibawalah Muhammad dengan Jibril, pertama naik ke langit yang pertama. Anak-anak semuanya, sebagai pengetahuan, untuk kalian ketahui, Jibril adalah pemimpin para malaikat. Nah, jadi malaikat itu satu malaikat itu adalah Jibril adalah pemimpinnya. Ini Muhammad berangkat dengan Jibril ke langit. Di langit itu nanti ada malaikat penjaganya. Tiba di pintu langit yang pertama. Sebelum pintu langit dibukakan, ada pemeriksaan dulu anak.
Ditanyalah malaikat Jibril deh, penjaga pintu langit pertama, man anta, siapa engkau? Ini bertanya malaikat penjaga langit, yang ditanya Jibril. Tadi Bapak sudah sampaikan, Jibril ini adalah pemimpin seluruh para malaikat. Berarti ini ada semacam SOP-nya, standarnya ditanya. Semua yang lewat di pintu langit adalah ditanya oleh penjaga langit. Jibril katanya, lalu ditanya, siapa bersamamu? Muhammad. Lalu dibukakan dulu. Ditanya yang ketiga, apakah Muhammad sudah diutus atau dipanggil oleh Allah atau belum? Berarti dijawab oleh Jibril, sudah. Lah lulus 3 pertanyaan kok. Walaupun Jibril ditanya oleh sama anak buahnya malaikat penjaga langit, barulah boleh dia naik ke langit. Dibukakan pintu langit, bertemulah Muhammad dan Jibril dengan seorang nabi di langit yang pertama. Nabi siapa namanya nak? Anak-anak, Nabi Jibril pas di langit yang pertama bertemu dengan Nabi siapa? Langitnya kan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap langit nanti ada Nabi yang bertemu dengan Rasulullah. Di langit yang pertama sama siapa? Apa nak? Nabi apa tadi? Jangan ragu-ragu. Nabi Adam. Nah, sebelum buat lanjut kateh langit kateh, ini ada pertanyaan dulu kalian. IPA sudah belajar kan? Posisi bulan itu menurut pendapat kalian di bawah langit pertama atau di atas langit pertama? Bulan. Kita kan ada dengar cerita Neil Armstrong naik ke bulan. Nah, pertanyaannya apakah bulan ini di bawah langit atau di atas langit yang pertama? Yang kalian ketahui. Gimana nak? Ini tambahan ilmu pengetahuan kalian. Gimana? Pernah mendengar Neil Armstrong naik bulan ke bulan kan? Neil Armstrong itu adalah naik sampai ke bulan. Pertanyaan Bapak adalah, apakah bulan posisinya di bawah langit atau di atas langit? Yang pertama. Gimana nak? Nah, sebab tadi begini, Muhammad dan Jibril saja mau naik ke langit, itu ada penjaganya. Tidak bebas dia, walaupun dia Jibril itu pimpinan malaikat, ditanya dulu. Laksa saya tanya itu adalah baru dibukakan. Pertanyaan Bapak, seandainya bulan di atas langit, apakah mungkin Neil Armstrong itu juga ditanya oleh malaikat dulu dibukakan pintu langitnya? Hah? Tentu tidak mungkin. Karena Neil Armstrong itu adalah orang kafir. Tidak akan mungkin malaikat penjaga langit membukakan, mengizinkan Neil Armstrong itu adalah naik ke langit. Berarti bulan itu posisinya di bawah langit. Ini pengetahuan tambahan kalian. Nah, lalu ketika bertemu Adam di langit yang pertama, lalu Adam menyampaikan ucapan selamat, marhaban ya, selamat datang wahai anakku, dan selamat datang wahai nabiku. Nah, ucapan selamat dia. Itu cerita dengan Adam. Lalu ada lagi pertanyaan anak-anak, kenapa Nabi kira-kira dasarnya kok disebut Nabi Adam di langit yang pertama? Ada apa dengan Nabi Adam? Ini ceritanya lagi. Apa yang dapat diambil cerita dari Nabi Adam? Nah, ceritanya sedikit adalah Nabi Adam itu adalah Nabi yang pertama nenek moyang kita yang dikeluarkan oleh Allah, hijrah dia dari surga ke bumi. Nah, Nabi Adam saja keluar dari surga, tempat yang senang, nanti keluar nanti hijrah ke bumi atas izin Allah karena melanggar. Apa dilanggarnya nak? Memakan buah kuldi. Siapa yang menggodanya? Setan. Setan juga di surga berarti kan? Adam di surga, setan di surga, tadi iblis itu semua di surga. Kalau nak digoda dulu
Adam dek setan ndak sama-sama jadi bumi ada di sarugo kini nana. Tapi ini rahasia besar Allah. Lalu apa yang nak disampaikan kepada Nabi Muhammad? Kita wahai Rasulullah, mungkin Adam yang dulu keluar hijrah di tempat yang senang ke bumi, maka engkau juga nanti akan hijrah dari daerah kampung kelahiranmu di Mekah Al-Mukarramah sampai nanti di Madinah. Walaupun nanti diusir, susah nanti Rasulullah. Kau di antara pelajarannya, pelajaran di langit yang pertama. Lah, anak-anak kau langitnya 7 1 baru kan? Masih siap mendengar anak? Lain masih bisa mendengar, kok 1 langitnya barunya 7 kata kan? Lah lanjut dulu ya. Duduk dulu. Anak-anak duduk dulu ya. Lalu berangkat ke langit yang kedua Rasul. Yang sama ditanya Jibril dan oleh penjaga langit yang kedua, siapa engkau, siapa bersamamu, apakah Muhammad sudah diutus? Sama pertanyaannya. Singkat cerita kita, tibalah Muhammad di langit yang kedua. Siapa sebut Nabi di sana anak? Di langit yang kedua Nabi siapa yang sebutnya Nabi? Di Muhammad. Ada 2 Nabi bersaudara. Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa dan Yahya. Hal yang sama, selamat datang wahai saudaraku yang soleh, katanya kepada Nabi Muhammad. Dan selamat datang wahai nabiku yang soleh. Disebutlah Nabi Isa dan Yahya, 2 nabi yang bersaudara. Ada apa dengan Nabi Isa dan Yahya ini? Nabi Isa dan Yahya adalah nabi yang lahir pada Bani Israel, yang betul-betul diperlakukan zalim oleh kaum Yahudi. Nabi Yahya itu anak Yahya ini adalah dibunuh oleh kaum Yahudi, dipenggal kepalanya, badannya dikirim ke ayahnya Zakaria, kepalanya Nabi Yahya ini adalah dijadikan mahar untuk menikahi pelacur oleh Yahudi. Begitu jahat. Berarti ada kejahatan Yahudi di situ. Karena itulah Isa juga demikian mau dibunuh, tapi dalam keyakinan kita agama Islam, Isa itu adalah dicarikan nanti oleh Allah orang yang serupa dengan dia, lalu dia diangkat ke langit. Dia tidak meninggal. Inilah makanya Nabi bertemu dengan Isa yang masih hidup di langit yang kedua. Lah, sudah yang kedua. Lalu apa pelajarannya? Bahwa anak-anak semuanya ketahuilah bahwa musuh yang paling berat bagi kita adalah kaum Yahudi. Yang paling kuat pertentangan dengan Islam adalah Yahudi. Sampai kini Masjid Aqsa kita begitu kan diperangi terus. Nggak bisa semayang di sini. Ditembaki, diganggu kita. Inilah beratnya Yahudi. Maka ketahuilah Nabi, Yahudi ini nanti akan menghalangi dakwahmu. Maka ceritanya Nabi pun kita ketahui setelah hijrah itu ditentang oleh 3 kaum Yahudi di Mekah ataupun di Madinah. Tapi kalau yang ketiga dulu. Lalu diangkat Rasul ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi yang paling gagah. Siapa nak? Kenal kaliannya, kalau yang gagah-gagah tahu ya, capek tahunya. Nabi Yusuf. Pernah melihat Nabi Yusuf atau tahu ceritanya, kegagahannya? Istri raja pun tergoda oleh dia. Tidak hanya istri raja. Anak-anak yang ganteng-ganteng, ini kalian kayak Nabi Yusuf kan? Kegagahan Nabi Yusuf, istri raja tergoda, sehingga perempuan-perempuan yang orang-orang yang terpandang waktu itu menghina istri raja ini. Kok tergoda kamu dengan Yusuf? Maka si Zulaikha ini yang nanti jadi akhirnya di istrinya adalah, kalau kalian tidak yakin dengan kegagahan Yusuf, dibawalah, diundang dia, lalu dikasih buah mangga, ceritanya dikasih pisau, disuruh memotong, membukanya. Ketika mulai membuka buah-buahan itu, disuruhlah Nabi Yusuf lewat di mukanya. Bajalah Nabi Yusuf, apa yang terjadi nak? Perempuan-perempuan tadi semuanya
taku duang tangan rancaknya badarah diulah malala matonyo kan Nabi Yusuf yang lewat. Ya gagahnya ya. Inilah gambar ceritanya. Tapi ceritanya bukan gagah itu pelajarannya. Nabi Yusuf anak adalah nabi yang dizalimi oleh saudara kandungnya sendiri. Kalian tahu cerita Yusuf? Dia dimasukkan oleh 9 orang saudaranya lebih kurang itu masuk ke dalam sumur untuk dibunuh. Abang kandungnya sendiri bersama-samanya diajaknya adiknya Yusuf ke hutan mau dibunuh dengan caranya dibunuh dan cara yang lain. Akhir cerita adalah cara membunuh Yusuf adalah dimasukkan ke dalam sumur. Inilah saudaranya. Lalu apa yang dapat diambil oleh Rasul dari cerita Nabi Yusuf di yang ketiga? Bahwa Rasul nanti pun dalam berdakwah akan diganggu oleh keluarganya. Siapa pengganggu keluarga dakwah Rasulullah yang paling zalim anak, yang paling keras? Abu Lahab. Sianya di Nabi Abu Lahab itu. Hah? Apanya? Pamannya, masalahnya sama juga Abu Talib tadi. Yang paling gigih saudara ayahnya, pamannya lah termasuk Abu Lahab yang mengganggu dakwah Rasulullah. Jadi dakwah itu diganggu oleh tidak hanya orang lain tapi saudaranya juga. Inilah Abu Lahab. Sehingga ceritanya karena gangguan terbesar Abu Lahab adalah Allah tempatkan satu surat dalam Al-Quran. Namanya surat Al-Lahab. Surat penghinaan, pencacian, caci makian atau doa azab Abu Lahab ini. Itulah surat Al-Lahab. Tabat yada. Dapat tabat yada na? Coba baca, sama-sama baca tabat yada coba. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Lain dapat sadanya. Siapa yang mau mewakili baca surah Al-Lahab kamari? Ada yang mewakili baca Al-Lahab membuktikan kalian dapat? Yang depan coba nak? Yang paling depan? Iya, yang lihat kanan, yang paling samping. Coba baca ke depan surah Al-Lahab. Nah, ya udahlah. Nanti nak mau malu-malu ya, nak apa? Kita yakini sudah dapat semuanya ya. Kalian dapat surah Al-Lahab kan? Surah Al-Lahab inilah caranya Allah bagaimana nanti sampai akhir zaman. Karena Abu Lahab yang paling keras tentangnya kepada Nabi. Dia gesek surat yang acok dibaca oleh imam sholat. Sehingga itulah kutukan kepada Abu Lahab. Lanjut kabar tadi nah. Lah kita persingkat saja. Inilah cerita Yusuf. Lalu naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Idris adalah nabi yang mulia yang diangkat derajatnya oleh Allah. Dia pernah mendapatkan seluruh pahala dari orang-orang yang didakwahinya. Nah, nanti ada pelajaran Nabi Idris. Lalu naik ke atas terus ke langit yang kelima. Nabi bertemu dengan apa lagi? Nabi Harun. Harun ya. Nabi Harun. Lalu terus naik ke langit yang ke-6. Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Musa adalah Nabi sebenarnya yang paling sayang kau anak-anak. Nabi Musa lah yang menyarankan nanti Nabi mendapatkan wahyu sembahyang wajibnya 50 kali. Ketika nanti turun balik ke Nabi Musa lagi ke-6 disarankan kurangilah wahai Rasul. Ini Nabi Musa. Kalau 50 nanti tidak akan sanggup umatmu. Balik kata balik ya. Yang pertama nanti 50 kurang-kurang 5 sampailah 5 yang hari ini. Itu karena Nabi Musa. Nah, kita terus ke atas dulu. Lalu sampai ke langit yang ke-7, maka Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang waktu itu sedang bersandar namanya di
di Baitul Ma'mur, di tempatnya kiblatnya para malaikat yang terus bergantian terus malaikat ke situ ke Baitul Ma'mur. Lalu tiba di Sidratul Muntaha Muhammad. Pada saat itulah Jibril berpisah dengan Nabi, lalu Muhammad langsunglah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil pertemuannya adalah Allah mewajibkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali anak-anak. Pertamanya Allah mewajibkan. Lalu Nabi turun ke langit ke-7, turun ke langit ke-6. Inilah bertemu dengan Musa. Sehingga Musa bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kau bawa dari langit, dari Allah? Kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Lalu Musa menyarankan, wahai Muhammad, 50 kali tidak akan sanggup umatmu doh. Umatku yang dulu gadang-gadang, yang besar-besar, yang kuat-kuat, tidak sanggup melakukannya. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, awak kan ketek-keteknya, lemah-lemah. Maka mintalah kepada Allah kembali kurangan balik. Sehingga Nabi menerima, yakin kembali Nabi kepada Allah, minta dikurangi jadi 45, turun balik, kurangi balik, itulah putar balik tarikh. Sehingga akhirnya anak-anak 5 jadinya. Yang 5 pun sebenarnya Musa masih menyarankan, 5 pun wahai Muhammad, tetap tidak akan sanggup nanti umatmu. Payah mengarajonya karena nanti persuatu. Tapi Nabi tidak mau lagi. Sehingga yang 5 pun ini terbukti anak-anak. Terbukti kata Musa, yang 5 pun kadang-kadang lalai kita sebagian. Termasuk mungkin kalian sebagian anak ya, mungkin ya. Anak-anak semuanya, kalian apa sholatnya penuh ke-5-5-nya terus nak? Ada? Subuhnya ada nak? Diam. Ada sholat zuhurnya nak terus tiap hari? Baik. Asarnya ada? Maghribnya ada? Isanya ada? Oke. Coba kalian tunjuk tangan dulu yang subuh tadi sholat dengan jujur. Kecuali yang haid. Siapa yang sholat subuh tadi jujur aja. Jangan lihat-lihat temannya. Nah kan? Berapa persen kira-kira? Ini gambar. Lah yang tak sholat alhamdulillah. Kamu yang belum sholat nak, banyak tobatlah pada Allah. Bisa jadi kamu lalai sholat ini memancing gempa yang kemarin. Bisa jadi. Karena musibah itu datang tidak hanya orang-orang yang soleh, tapi ada kelalaian kita anak-anak, termasuk lalai sholat. Kalian kalau mau tahu nak, sebagian besar juga abang-abang uni kalian yang itu nikah di kantor KUA, yang bapak penghulunya menanya, sebagian juga tidak sholat, tidak pandai mengaji. Suruh mengaji. Ini anak yang pengantin di kantor KUA, kantor bapak tuh, suruh mengaji menggigih. Oh, menggigih petang. Tidak bisa, sebagian ini sebagian, bukan semuanya. Ada yang tidak tahu huruf. Lah kalau binginya, tidak tahu, memang tidak tahu dia. Ini apa hurufnya? Tidak tahu, Pak. Ya tidak tahu, Pak. Mana? Inilah gambaran. Kira-kira. Bagaimana besok kau baca itu orang yang nikahnya sakinah mawaddah warahmah, ayahnya saja tidak pandai mengaji, amaknya pun tidak ada sholat. Inilah gambaran. Karena itulah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang besar ini, hikmah terbesar yang dapat ambil anak-anak, bahwa kebesaran Isra Mi'raj ada sebuah perintah namanya perintah ibadah sholat. Tolong kalian sadari anak-anak semuanya, kemuliaan ibadah sholat ini harus wak jago. Jangan lalai kalian sholatnya. 5 kewajiban rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sholatlah yang langsung Nabi menjapit kateh langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa cukup dalam Al-Qurannya Jibril menyampaikan, zakat cukup Jibril menyampaikan dalam Al-Qurannya, tapi sholat ini adalah langsung Muhammad berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk guna sholat. Banyak gunanya. Sholat kalau tanpa awak minta tolong kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada musibah, ini contoh kalian. Dulu gadang ayana, kalian payah kamari. Tuh bapak tadi juga sampai sana tersesat pula kan? Bapak menyangka masih bagus jembatannya, ternyata sudah roboh. Siapa yang merobohkan jembatan itu hakikatnya? Nah, izin siapa? Izin Allah. Diturunkan hujan lebat, datang ayah gadang, semuanya adalah kehendak Allah. Roboh jembatan. Kalau roboh jembatan apa akibatnya? Payah kalian kasih sekolah kamari. Harusnya langsung dake baputa dulu ka kampung Lepatu. Masyarakat payah jadinya. Ini adalah sebenarnya pesan Allah kepada kita. Dengan putusnya jembatan kita sadar apa salah awak. Bisa jadi salah awak adalah sebagian kalian anak-anak lalai ibadah sholat sehingga Allah putuhan jembatan di sini. Mungkin lalai banyak babak besok. Ini diantaranya. Jadi anak-anak semua yang dimuliakan Allah, inilah mungkin kajian Isra Mi'raj. Lalu ceritanya Nabi lah turun ke bawah mau perintah sholat 5 waktu. Lalu nanti di Mekah ketika lah balik ke Mekah Nabi baca itulah kepada seluruh orang-orang kafir Quraisy sehingga Nabi pun dianggap cerita ini karena tidak masuk akal, karena tidak mungkin dia hanya Isra Mi'raj itu sebagian malam saja. Asra bi abdihi lailan, sebagian malam yang tidak mungkin dari Makkah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah ditempuh jalannya 30 hari siang malam. Tapi Nabi menempuh hanya semalam Fariul Langit yang tingginya sekian ratus tahun jaraknya masing-masing langit. Kembali lagi nanti ke bawah. Inilah waktu itu ketika Muhammad bercerita sudah Isra Mi'raj, sebagian sahabat-sahabatnya ragu, bahkan menganggap Nabi sudah tidak aman lagi. Pikirannya sudah stres, bahkan dianggap sudah gila dengan cerita ini. Tapi Abu Bakar yang harus kita tiru imannya, dia beriman kalau Allah berkehendak, jangankan Isra Mi'raj, semua kejadian itu nanti akan bisa dia laksanakan. Dalam surat Yasin juga kita ketahui sebagai penutup, Allah berfirman, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Jadi anak-anak semuanya, inilah kajian kita yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa tambah ilmu kalian, tambah pengetahuan, menjadi kalian menjadi anak-anak yang terbaik yang selalu menjaga sholatnya, penuhi kelima-limanya, penuhi di awal waktunya, kemudian perbaiki kehusukannya. Sholat bisa mencegah kalian daripada perbuatan keji dan mungkar. Demikian saja. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya. Dan perbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang kurang pas. Mudah-mudahan menjadi tambah tempat ibadah bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada yang salah, mohon maaf kepada kalian semuanya. Kami akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.